teman-teman, shalom. Halo. Hai. Oke, teman-teman, selamat apa ya? Selamat hari Minggu. Selamat memasuki bulan yang baru, teman-teman. Kita masuk ke bulan Juni ya. Mau ucapin juga selamat buat tadi ada adik-adik teens yang dibaptis hari ini. Selamat yang sudah dibaptis, nantinya akan join sama kita untuk ikut perjamuan kudus. Mau ucapin juga selamat mungkin teman-teman yang udah selesai ujian segala macam kan, udah masuk musim libur. Kayaknya ada beberapa yang keterima di perguruan tinggi juga. Selamat teman-teman. Ada yang enggak juga gitu ya, tapi enggak perlu berkecil hati gitu kan. Rencana Tuhan tetap baik buat kita semua, amin. Oke, bulan ini, di bulan Juni, kita masih ngelanjutin pembahasan kita ya teman-teman di bulan Mei, yaitu tentang Roh Kudus, tentang Holy Spirit. Nah, kalau teman-teman tahu, di kalender gerejawi kita, di minggu depan, bukan minggu ini ya teman-teman sebenarnya, minggu depan, kita memperingati hari yang namanya Hari Pentakosta. Itu di minggu depan, tanggal 8. Hari Pentakosta ada yang tahu, itu kita peringatin hari apa? Pencurahan Roh Kudus, oke, aman ya. Hari di mana Roh Kudus tercurah bagi setiap manusia, gitu ya. Nah, tapi kalau hari Pentakosta ini sejauh pengalamanku sebagai orang Kristen gitu ya, seringnya hari Pentakosta itu nggak jadi hari yang sepenting hari-hari raya lain, gitu. Kalau di Kristen kan kayaknya hari-hari raya terpenting itu kalau nggak Natal ya Paskah gitu kan. Natal, Jumat Agung, Paskah itu dua hari raya yang apa ya, yang lebih dirayakan lah. Tapi kalau hari Pentakosta itu mungkin nggak sebesar itu biasa dirayainnya. Padahal kita termasuk juga GBI kan ya Gereja Pentakosta gitu. Tapi mungkin ya kita ya udah, emang kita tahu, kita imani, tapi kita nggak terlalu merayakan ya sebesar itu juga kadang-kadang. Nah, jadi apa yang hari ini akan kita lakukan? Kita akan explore tentang hari Pentakosta ini, oke? Jadi kita agak curi start gitu ya. Kita ngelayainnya baru minggu depan, tapi ya kita curi start dulu. Kita akan bahas apa sih hari Pentakosta, gitu ya? Kenapa begitu penting? Seenggaknya ya buat Yesus ini penting juga. Kenapa Yesus tuh sengaja nge-timing pencurahan Roh Kudus ini di hari yang ke-10 setelah Yesus terangkat ke surga. Gitu ya kan, kita baru ngerayain hari kenaikan itu Kamis lalu. Gitu kan, hari Pentakosta itu 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Nah, kenapa Yesus yang emang sengaja nge-timing? Karena Yesus kan nyuruh, murid-murid jangan pergi-pergi dulu, tetap di Yerusalem dulu aja. Gitu ya, jangan pergi-pergi dulu. Dia dengan sengaja nge-timing ini. Kenapa mesti di hari itu? Yesus bisa aja pilih 364 hari yang lain gitu kan untuk ngecurahin Roh Kudus. Kenapa ya spesifik di hari ini? Dan ya apa kaitannya kalau gitu sama kita orang-orang percaya? Gitu ya, implikasinya buat kita apa? Ini yang akan kita eksplor hari ini, oke? Nah, hari ini ya agak kutu buku sedikit ya, tapi ya worth the effort lah biar kita belajar juga. Nah, pertama-tama kita buka dulu di Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Aku udah ada taruh di sini, tapi kalau teman-teman mau buka sendiri juga silahkan. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Oke. Skenarionya itu Yesus udah bangkit gitu ya. Ini sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah bangkit, tapi kan semasa Yesus bangkit itu dia kan ya hangout juga sama murid-murid, makan, minum, ngajarin tentang kitab suci segala macem. Dan sebelum Yesus akhirnya terangkat ke surga, Yesus bilang begini di Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus makan sama murid-murid, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan akhirnya dari sini kemudian Yesus naik ke surga yang ya kita udah rayain Kamis lalu. Ya. Nah, di momen ini Tuhan kasih janji buat murid-muridnya, tunggu di sini dulu. Mereka disuruh tunggu dulu, jangan kemana-mana karena Tuhan akan kirim rohnya
ya ke atas mereka. Ya, akhirnya sampai akhirnya tiba 10 hari setelahnya. Nah, kita lanjut buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Aku juga udah taruh di sini, nanti kalau teman-teman mau buka silahkan aja. Ini tapi aku pakai terjemahan sederhana Indonesia ya, TSI. Jadi kalau agak beda-beda, ya ini versi terjemahan yang lebih mudah dibaca lah ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Aku akan bacain. Pada hari Pentakosta, nah pause dulu. Ya, ini pada hari Pentakosta, Pentakostanya udah terjadi belum teman-teman? Maksudnya pencurahan Roh Kudusnya udah belum? Belum ya, tapi di sini ada pada hari Pentakosta. Ya ini kita simpan untuk nanti ya. Tapi notice saja kalau pada hari Pentakosta, pada pencurahan Roh Kudusnya belum gitu kan. Tapi di sini ada pada hari Pentakosta. Apa itu? Nanti kita explore bareng-bareng. Pada hari Pentakosta, semua orang yang dulu mengikuti Yesus sudah berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti deru angin kencang. Bunyi itu memenuhi seluruh rumah tempat mereka yang mereka sedang berkumpul di sana. Kemudian tampaklah sesuatu yang kelihatannya seperti nyala api kecil yang menyebar dan berhenti di atas mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Ayat 5. Pada waktu itu di Yerusalem sedang berkumpul banyak orang beragama Yahudi yang berasal dari hampir seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang saleh yang datang untuk mengikuti perayaan Pentakosta. Ada lagi. Waktu mereka mendengar bunyi keras tadi, banyak yang berdatangan ke rumah itu. Mereka sangat bingung mendengar para pengikut Yesus sedang berbicara dalam bermacam-macam bahasa. Sehingga setiap orang dari berbagai bangsa bisa mengerti perkataan mereka. Semua orang terheran-heran dan berkata, "Wih, ini bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" Gitu kan? Kok bisa? Yang berbicara itu semuanya orang Galilea. Orang Galilea itu notabene orang-orang yang cuma ngertinya itu bahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa Ibrani yang udah agak tercampur gitu ya. Sama bahasa Yunani. Waktu itu karena Roma lagi ngejajah Israel, jadi cuma ngertinya dua bahasa itu, Aram sama Yunani. Nah tapi dia bilang yang berbicara itu semuanya orang Galilea. Tapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing. Sungguh heran, padahal kita berasal dari banyak daerah, termasuk ya ini jenis-jenis daerah yang kita juga nggak tahu gitu ya, yang zaman dulu Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, kalau itu kita tahu ya, Kapadokia, Pontus, provinsi Asia, daerah Frigia, Pamfilia, Mesir, bagian-bagian Libya yang dekat kota Kirene dan dari ibu kota Roma. Ya kita yang berkumpul adalah orang Yahudi dan orang dari bangsa-bangsa lain yang sudah menjadi pengikut agama Yahudi. Jadi ini orang-orang Yahudinya sendiri yang lagi ngumpul sama orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Bahkan ada orang Pulau Kreta dan orang-orang Arab. Heran sekali. Kita bisa mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang hal-hal luar biasa yang dilakukan Allah. Karena terheran-heran dan kebingungan, mereka pun bertanya-tanya satu sama lain. Wah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Tetapi ada yang menertawakan mereka, pengikut-pengikut Yesus itu dengan berkata, orang-orang itu mah cuma lagi mabuk aja. Ya. Nah sampai sini dulu. Nah akhirnya setelah kejadian ini banyak hal-hal ajaib yang murid Yesus lakukan. Waktu ada orang yang bilang, wah orang-orang itu mah cuma mabuk gitu kan. Petrus ngeresponin dan akhirnya dia khotbah. Karena dia khotbah banyak orang bertobat. Nah, Yesus juga, Petrus dan murid-muridnya juga banyak nyembuhin orang sakit, ngelakuin banyak mujizat gitu ya. Nah inilah hari yang kita sebagai orang Kristen rayakan sebagai hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Boleh next. Apa yang bisa kita pelajari? Sekali lagi, terus lagi, sekali lagi. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari hari Pentakosta? Apa sih makna Pentakosta buat kita ya di masa ini? Itu pertanyaannya gitu
gitu ya. Kalau emang ini kejadiannya hari pencurahan Roh Kudus, terus ya buat kita maksudnya apa sih? Gitu ya. Nah, kita balik ke yang tadi ya teman-teman ya. Kalau tadi kita baca hari raya waktu orang-orang Yahudi ini lagi berkumpul, kan tadi dibilang mereka lagi ngerayain hari raya Pentakosta. Oke. Jadi sebenarnya hari raya Pentakosta itu bukan sesuatu yang baru yang ada di Perjanjian Baru. Hari raya Pentakosta ini sebenarnya hari raya orangnya Yahudi, sebenarnya orang-orang Israel. Mereka punya tradisi untuk ngerayain yang namanya hari raya Pentakosta. Ini udah ada sejak Perjanjian Lama pun juga ada. Ya, jadi kalau boleh di next, aku ada sedikit gambar lagi next. Oke, stop. Nah, jadi kalau teman-teman ya aku harap pada tahu gitu ya kisah Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi ini kan orang-orang Israel ini kan yang dulunya diperbudak di Mesir, ya kan? Tapi akhirnya Tuhan bebaskan mereka dari Mesir. Dibebaskannya dengan cara apa? Tuhan waktu itu ngasih tulah gitu kan ya ke Mesir. Dan tulah demi tulah dikasih, akhirnya nyampe ke tulah yang ke-10. Ada ingat tulah ke-10 apa? Anak sulung. Oke, anak sulungnya kenapa? Mati. Semua anak sulung di Mesir itu bakal mati. Kecuali buat rumah yang mereka menyembelih anak domba nggak bercacat, darahnya diolesin ke tiang rumah. Gitu ya. Itu yang menjadi tanda kutip penyelamatnya mereka. Semua anak sulung bakal mati di Mesir, tapi buat rumah-rumah yang tiang rumahnya itu dioleskan oleh darah anak domba, mereka bakal selamat. Dan ini akhirnya tulah ke-10-nya datang, jebret gitu ya. Banyak anak sulung di Mesir mati, termasuk anaknya Firaun, sampai akhirnya Firaun yang tadinya tulah demi tulah tuh nggak kasih Israel keluar, sampai akhirnya ya udahlah udah bawa keluar semuanya keluar. Akhirnya mereka keluar, dan inilah yang mereka buat orang Israel pada saat itu dirayakan sebagai hari raya Paskah. Oke. Jadi hari raya Paskah itu identik sama anak dombanya, karena melalui darah si anak domba ini mereka bisa bebas keluar dari Mesir. Mereka jadi orang-orang yang dibebaskan. Itu hari raya Paskahnya orang Israel. Nah, hari Pentakosta itu apa? Hari Pentakosta itu perayaan di hari ke-50 setelah Paskah. Oke. Jadi setelah orang Israel ini keluar dari Mesir, 50 hari setelah kejadian ini, Paskah ini, menurut tradisi Yahudi mereka ya harus kasih persembahan juga ke Tuhan, bakar-bakaran segala macam. Tapi di hari ini juga hari di mana sebenarnya mereka memperingati diberikannya hukum Taurat. Jadi kan ya waktu mereka keluar dari Mesir kan akhirnya mereka mengembara di gurun pasir gitu ya, kemana kemari. Akhirnya mereka nyampe di kaki gunung Sinai. Kalau teman-teman masih ingat ceritanya, Musa naik ke atas, Tuhan kasih 2 lot batu yang isinya 10 perintah Tuhan, 10 perintah Allah. Nah ini yang diperingati buat orang-orang Israel pada saat itu sebagai hari raya Pentakosta. Hari di mana Tuhan, bahasanya agak aneh sih, tapi kira-kira Israel sama Tuhan itu ibaratnya menikah di Gunung Sinai itu. Ada perjanjian, ada covenant di situ. Oke, kamu itu umatku dan aku adalah Allahmu. Ini perjanjian kita melalui 10 hukum Taurat ini, 10 perintah Allah ini. Nah, kalau di PL, kalau Paskah ini, boleh di next. Nah ini kan di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru itu kan digenapi dengan kematian Yesus di kayu salib. Ini yang kita rayain April lalu, 1 bulan lebih yang lalu lah, gitu ya. Sama kayak domba yang disembelih, darahnya tercurah, akhirnya semua orang Israel bisa selamat. Sama juga seperti Yesus yang darahnya tercurah di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Ini Yesus dengan sengaja ngambil gambaran anak domba Paskah ini dan dia kenain ke dirinya.
Makanya kalau teman-teman lihat di kitab Yohanes gitu ya, waktu Yesus lagi datang ke Yohanes Pembaptis mau minta Yohanes untuk baptis dirinya, yang Yohanes bilang tuh, oh lihatlah anak domba Allah katanya, yang akan menghapus dosa dunia. Jadi domba Paskah yang ada di perjanjian lama ini digenapi oleh Yesus dengan ya kematiannya juga. Darah domba Paskah itu tercurah buat nyelamatin Israel pada saat itu. Waktu perjanjian yang baru ini, darah Yesus tercurah untuk selamatin siapa? Ya kita. Dari segala konsekuensi dosa kita. Nah, tapi juga, boleh di next sekali lagi, waktu perjanjian baru, 50 hari persis setelah Yesus mati di kayu salib, dan setelah Yesus bangkit, di hari ke-50-nya juga adalah kejadian ini, Pentakosta. Hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Ya maksudnya apa? Jadi gini teman-teman, kalau di perjanjian lama, ini kan Tuhan kasih hukum Taurat ya, buat Israel. Hukum Taurat ini ada yang ingat apa aja? 10 perintah Allah. Jangan apa? Jangan membunuh gitu kan. Jangan berzina, aku Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain gitu kan. Yang segala macam-macamnya. Kenapa ini itu dikasih? Kenapa 10 perintah Allah ini dikasih? Bukan supaya, kalau kamu turutin 10 perintah ini hidup kamu akan jadi lancar, penuh berkat gitu kan. Kalau kamu gak ikutin akan datengin kutuk. Enggak gitu juga teman-teman. Tapi lebih spesifiknya adalah Tuhan itu kalau buat leluhurnya bangsa Israel itu kan Abraham ya. Kalau Tuhan itu pernah berjanji juga ke Abraham kalau dari anak-anakmu, dari keturunan-keturunan kamu, bangsa kamu akan jadi keturunan-keturunanmu akan jadi bangsa yang besar, dan melalui bangsa kamu akan jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Itu janji Tuhan buat Abraham. Kamu walaupun kamu sama Sarah sekarang gak punya anak, tapi aku punya janji buat kamu, keturunan kamu akan jadi bangsa yang besar, gak bisa terhitung bintang ataupun pasir gitu ya. Dan bangsa kamu akan jadi berkat buat bangsa lain. Dan akhirnya kejadian, jadilah bangsa Israel. Dan dari sini Tuhan masih ingat sama janjinya. Melalui Israel ini sekarang Israel adalah kepunyaanku, India mereka adalah umatku, dan melalui Israel aku akan memberkati banyak bangsa. Dan melalui apa? Belum, masih balik. Nah, melalui apa? Melalui dengan menuruti ya ini. Tuhan kasih 10 perintah Allah supaya melalui ini Israel tuh bisa jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Ini tuh 10 perintah Allah ini tuh bukannya beban gitu sebenarnya ya. Bukannya beban supaya kalau kamu ikutin kamu akan dapat berkat, kalau kamu gak ikutin kamu dapat kutuk, kamu akan sengsara. Enggak, ini betul bukan buat beban. Tapi tujuannya Tuhan ngasih 10 perintah Allah ini dan akhirnya ada 600-an gitu. Itu tujuannya satu, supaya bangsa Israel itu bisa jadi contoh buat bangsa lain. Bangsa Israel bisa jadi berkat sama bangsa lain, buat bangsa lain. Supaya kalau bangsa lain tuh ngelihat, ini orang-orang Israel ini, orang-orang Yahudi ini, mereka itu bisa diberkati. Karena ini bangsa tuh, bener banget dah. Itu tujuannya. Oke. Nah tapi sekarang permasalahannya satu teman-teman, sepanjang sejarah Israel berhasil nggak menuruti ini? Kenyataannya enggak ya. Nggak pernah berhasil lah. Israel tuh ibaratnya selalu nggak setia sama Tuhan. Tuhan itu tuh selalu diselingkuhi sama Israel. Mereka nyembah dewa lain, semua hukum Taurat dilanggar gitu kan. Mereka berlaku nggak adil terhadap sesama, pemimpin-pemimpinnya korup. Kalau baca hakim-hakim gitu kan, kayak pahlawannya tuh di awal tuh baik, tapi ujungnya ya korup juga. Daud yang katanya raja terbaik, kenyataannya ya culun-culun juga gitu ya. Nggak sebenar itu. Nggak ada satu Israel pun yang berhasil setia sama Tuhan. Perjanjian nikahnya tuh selalu dilanggar. Berulang-ulang kali Israel menghancurkan hati Tuhan. Jadi kan pertanyaan di sini, harus gimana dong? Solusinya gimana nih? Ini kan Israel dimaksudkan buat jadi berkat buat bangsa lain. Tapi kok malah begini? Terus solusinya apa? Akhirnya karena berabad-abad setelah
Israel nggak setia sama Tuhan, akhirnya Tuhan melalui Nabi Yeremia bilang solusinya itu cuma satu, yaitu hati yang baru. Boleh di next? Yeremia 31 sampai 34, aku akan bacain. Ini nubuatan Tuhan yang Tuhan mau perbuat buat bangsa Israel waktu itu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku yang waktu itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan ya nggak perlu lagi orang mengajar sesama dan mengajar ke yang lain kalau kenallah Tuhan. Sebab mereka semua udah tahu dari besar, dari maupun yang besar maupun yang kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Untuk bagian yang terakhir ini, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka, ini udah terjadi. Yesus sudah mati untuk menebus setiap kita. Nah, tapi yang ininya belum nih. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka, aku akan menjadikan hati mereka baru, aku akan menuliskan Tauratku ke dalam hati mereka, itu yang belum. Nah, inilah yang akhirnya digenapi di hari Pentakosta, teman-teman. Hukum Taurat, hukum Tuhan, itu udah nggak lagi menjadi sekedar hukum yang diturutin, bukan lagi hukum yang ada di luar, tapi udah jadi hukum yang tertulis di hati kita. Dan kita dengan senang hati menaatinya. Nah, makanya melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus, kita itu diingetin setiap tahun, Roh Kudus itu sudah tercurah, Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita. Seakan-akan kita lagi diingatin begini. Boleh di next? Yang namanya ketaatan itu bukan lagi sebuah beban, melainkan sebuah kenikmatan. Yang namanya ketaatan itu bukan sebuah beban, melainkan sebuah kenikmatan. Ketaatan itu bukan lagi sesuatu yang rasanya mesti kita lakukan dengan terpaksa, tapi sesuatu yang emang kita lakuin dengan senang hati. Boleh next? Ini aku ada sedikit contoh, teman-teman. Coba bandingin dua kelompok ini dah. Ada orang yang bilangnya, saya harus disiplin, saya harus rajin ibadah, saya harus berubah, saya harus baca Alkitab, saya harus berdoa, saya harus on time, saya harus jaga kekudusan. Bandingin sama kelompok yang kedua, saya memilih untuk disiplin, saya memilih untuk rajin ibadah, saya memilih untuk berubah, saya mau untuk baca Alkitab, saya mau untuk berdoa, saya mau untuk on time, saya mau untuk jaga kekudusan. Kelompok yang mana yang kedengarannya lebih kepaksa, teman-teman? Yang inilah ya, udah jelas yang pakai kata harus. Kalau kamu sampai hari ini masih merasa, oh iya saya orang Kristen, saya harus ke gereja. Hati-hati, itu mental terpaksa, teman-teman. Oh iya saya harus ngelakuin hal yang baik, oh iya saya harus baca Alkitab, oh iya saya harus berdoa, saya harus. Seakan-akan kamu melakukan itu semua karena terpaksa. Tapi apa yang Roh Kudus mau kerjakan dalam diri kamu, itu mengubah semua ketaatan rohani kamu, semua faith journey kamu, bukan jadi lagi sebuah keterpaksaan, tapi sebagai sesuatu yang memang kamu enjoy untuk lakukan. Sebagai sesuatu yang memang kamu mau. Kamu melakukan ini bukan karena terpaksa, kamu melakukan semua ini karena kamu ya sukacita dan enjoy ngelakuinnya. Ini yang Roh Kudus lagi mau kerjakan. Kalau kita hari-hari ini ya refleksi buat kita. Kalau kita hari-hari ini misalnya ya ngelakuin semua ketaatan rohani kita karena sebuah keterpaksaan, karena sebuah keharusan, karena sesuatu yang mungkin kamu ke gereja karena dipaksa orang tua. Itu pengalamanku. Nah ya bapak saya pendeta gitu kan, mau gak mau saya harus ke gereja. Tapi kalau kita
dari kecil sampai udah gede mentalnya itu masih kayak begitu, oh iya saya harus ke gereja, saya harus ke gereja. Hati-hati, itu mental yang akhirnya nggak akan ngebuat kita semakin dewasa, teman-teman. Yang Roh Kudus lagi mau kerjakan itu ya supaya kita semakin dewasa. Kita nggak lagi melihat semua ketaatan rohani kita sebagai keterpaksaan, tapi sebuah kenikmatan. Kita lakuin dengan senang hati, kita enjoy. Itu poin pertama hari ini, teman-teman. Oke, boleh next. Tapi kok gimana dengan murid-murid yang berbahasa roh katanya gitu kan? Ini Pentakosta bukannya intinya kan di situ, tiba-tiba murid-murid berbahasa-bahasa yang lain gitu kan. Dan akhirnya orang-orang ngedengar. Nah, ini perlu di note juga ya teman-teman ya, yang murid-murid lakukan itu waktu mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka bukan berbahasa roh kayak misalnya yang kita nggak ngerti bahasanya gitu ya. Tapi kalau tadi yang kita baca kan mereka berbahasa dengan bahasa yang lain. Sampai orang-orang yang datangnya dari penjuru dunia yang mana gitu kan, dari Arab, dari Turki lah, dari tempat-tempat mana itu bisa dengar bahasa mereka sendiri. Jadi mereka berbicara dengan bahasa-bahasa lain, bukan bahasa yang nggak dimengerti gitu ya. Ini side note aja lah. Nah di sini itu poin utamanya itu sebenarnya bukan di keajaiban berbahasanya. Kita itu suka salah fokus kadang di kehebatan berbahasa yang datangnya dari Roh Kudus gitu sampai bisa berbahasa lain. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, untuk apa sih Roh Kudus itu tercurah? Untuk apa sih Roh Kudus itu bekerja sedemikian rupa sampai orang-orang dari negara lain itu bisa dengar? Boleh di next. Ini kira-kira gambarannya kayak gini teman-teman. Tuhan itu di sini lagi ngasih tahu kalau sekarang Roh Kudus itu tercurah bagi semua orang. Ingat, dulu itu Tuhan itu bekerja melalui bangsa Israel tok. Gitu ya, bangsa Israel itu bangsa pilihannya Tuhan. Pilihan di sini juga bukan berarti orang yang mereka terpilih karena mereka yang the best gitu kan. Enggak juga, tapi ya memang Tuhan mau bekerja melalui orang-orang yang kadang-kadang enggak sepenuhnya sempurna juga. Orang-orang Israel ini orang pilihannya Tuhan. Tapi melalui pencurahan Roh Kudus yang dicurahkan untuk semua orang, artinya sekarang Tuhan itu lagi mau memperlebar keluarganya. Bukan cuma untuk orang Israel aja, tapi untuk semua orang. Keluarga Allah, God's family gitu ya. Itu bukan untuk orang-orang tertentu aja, atau kalau dalam kasus kita orang Israel, tapi untuk semua orang. Makanya di sini gambarnya agak keren juga gitu ya, karena dari berbagai bangsa, dari berbagai ras, ini menerima juga Roh Kudus. Keluarga Tuhan itu seakan-akan diperluas. Tuhan itu mau punya keluarga teman-teman. Kalau di sini ada yang nonton One Piece nggak ya, selain Jordan aku tahu nonton One Piece. Ada yang nonton One Piece atau baca One Piece? Ada yang angkat tangan? Gak ada. Ada Tito. Yang lain gak ada ya? Ya ampun. Tapi ya contohnya pakai One Piece lagi. Tapi ya ini ya YTTA gitu ya, yang tahu-tahu aja ya gitu. Kalau di One Piece itu kan ada Kurohige Whitebeard gitu ya. Ada kru bajak laut Whitebeard gitu. Kru bajak laut Whitebeard ini unik gitu. Kalau semua bajak laut itu selalu mencari harta karun, selalu nyarinya One Piece-nya yang mana. Whitebeard itu nggak peduli sama One Piece-nya apa, tapi yang dia peduli adalah dia rekrut sebanyak orang untuk dijadiin keluarga buat dia. Itu Whitebeard gitu. Nggak peduli One Piece-nya apa ya, dia nggak. Waktu si Roger mau kasih tahu dia juga nggak peduli gitu kan. Yang penting dia bisa punya keluarga, krunya yang banyak ini dengan asosiasinya, itu keluarga buat dia. Makanya banyak dari kru Whitebeard-nya ini tuh yang panggil si Whitebeard ini old man atau bapak. Ini udah kayak bapak, sosok bapaknya gitu. Nah, aku rasa ini juga sama gitu loh. Yang Tuhan mau lakuin itu ibaratnya lagi memperluas siapa yang tercakup di keluarganya Tuhan. Kalau dulu Tuhan pilih Israel, sekarang Tuhan melalui Sang Israel sejati, Yesus gitu ya. Dan tercurahnya Roh Kudus, pintunya jadi terbuka lebar buat siapa aja untuk masuk dan join ke keluarga yang baru ini. Keluarga yang multi etnis, multi etnik. Nah, implikasinya buat kita apa kalau gitu teman-teman? Karena Roh Kudus itu sudah tercurah bagi setiap kita umat manusia. Artinya
udah jadi keharusan buat kita untuk bisa ngerangkul sesama ya saudara kita. Nggak peduli etnisnya, nggak peduli statusnya, nggak peduli rasnya, nggak peduli dia kaya atau miskin, nggak peduli latar belakangnya. Kita dipanggil untuk ngerangkul satu sama lain karena setiap dari kita sekarang adalah satu keluarga. Kalau teman-teman tahu di Amerika gitu ya, sejarahnya Amerika di sana kan sangat, kalau di zaman dulu di sana kan sangat serat antara segregasi kulit putih sama kulit hitam. Gitu ya, yang kulit hitam dianggap lebih kastanya itu lebih rendah, sedangkan kulit putih itu yang lebih superior. Isu-isu rasisme tuh sering banget lah, kental lah kalau di sana. Sampai-sampai tuh kayak misalnya nggak boleh tuh orang kulit hitam masuk ke toilet khusus orang kulit putih, kadang ada. Ataupun di gereja-gereja pun juga ada segregasinya. Makanya ada istilah black church gitu ya. Gospel music black church itu asalnya dari mereka gereja kulit hitam. Kenapa bisa ada gereja kulit hitam? Karena dulunya orang-orang kulit putih, orang-orang kulit hitam nggak bisa main ke gereja orang-orang kulit putih. Segregasinya tuh jelas banget lah. Sampai akhirnya tahukah teman-teman salah satu cikal bakal, salah satu akhirnya yang mendobrak tembok-tembok pemisah ini justru gerakan Pentakosta waktu itu. Mereka melihat kalau Roh Kudus sudah menyatukan kita semua, kita harus suarain keadilan sosial, kita mesti unity walaupun nggak selalu tentang uniformity, nggak bersatu tanpa perlu seragam gitu kan. Kita sadar betul kalau karya Roh Kudus ini bagi semua orang, dicurahkan bagi semua orang, artinya kita perlu memandang sesama manusia ya sebagai saudara. Itu akhirnya mulai lebur tuh, kulit putih sama kulit hitam saling bekerja sama bareng, udah gereja bareng, mulai melebur di sana dan inilah yang dikaryakan oleh Roh Kudus. Semua orang bisa menganggap seorang yang lain itu sebagai saudara, dirangkul. Kalau ibaratnya lagu sekolah minggu gitu ya, lagu sekolah minggu kan ada yang bilang, ku tidak peduli kamu cakep atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Nah aku rasa sebenarnya ya agak lagu sekolah minggu tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ini pesan yang mau gak mau harus kita hidupi teman-teman. Mau gak kita memandang sesama kita gak peduli statusnya, kita nggak peduli seberapa populernya dia, kita mau berteman dengan siapa aja, kita nggak peduli dia dari latar belakang apa, tapi mau nggak kita merangkul sesama tanpa memandang bulu, karena inilah yang Roh Kudus kerjakan. God's family itu diperluas, mau nggak kita memperluas kerajaan Allah juga, memperluas keluarganya Tuhan juga, atau kita malah mempersempit dengan mengkotak-kotakin orang, memandang orang lain dengan mengkotak-kotakan mereka. Ini yang menjadi refleksi kita teman-teman. Kalau hari-hari ini kita itu pandangannya masih suka yang ngotak-ngotakin orang, masih ngelihat orang berdasarkan statusnya dia populer atau enggak, dia kaya atau miskin. Kita lagi menciderai lah apa yang Roh Kudus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Jadi hari ini kita belajar dua hal penting teman-teman, dua hal aja, nggak banyak-banyak. Kita fokus ke dua nilai ini aja yang aku mau kita semua untuk bawa pulang, boleh next. Ini refleksi pertama teman-teman. Maukah kita melihat semua ketaatan rohani yang kita lakukan, bukan sebagai beban, tapi sebagai sebuah keindahan yang kita nikmati. Mau nggak kamu mulai, at least belajarlah ke gereja itu bukan karena terpaksa, pelayanan bukan karena terpaksa, memuji Tuhan bukan karena terpaksa, ngelakuin ya baca Alkitab, berdoa bukan karena terpaksa, tapi karena memang kita mau. Karena kita menemukan ada keindahan Tuhan di sana. Itu refleksi kita yang pertama. Dan yang kedua, apakah dari kehidupan sehari-hari kita punya ya mungkin kecenderungan untuk mandang orang berdasarkan preferensi yang kita suka? Maukah kita memandang sang lian atau orang lain sebagai saudara yang patut dikasihi juga? Ini yang mau kita bawa pulang teman-teman. Kalau misalnya suatu hari kamu mulai menemukan diri kamu, kok aku suka berteman sama dia tapi nggak suka temenan sama dia ya.
Padahal dia orangnya juga gak rese sih. Apa karena saya itu terlalu mandang orang? Ini yang mau jadi refleksi kita teman-teman. Melalui hari pencurahan Roh Kudus itu mau bekerja untuk mendewasakan kita. Melalui apa? Melalui ya kita ngelihat semua ketaatan rohani kita bukan sebagai keterpaksaan, tapi sebagai sebuah kenikmatan, dan kita memandang semua orang sama sebagai saudara di dalam Tuhan. Amin. Ini dua poin yang sederhana aja teman-teman, tapi nggak bisa dipungkiri kadang susah ngelakuinnya. Ya makanya kita butuh kekuatan dari Roh Kudus. Aku undang pemain musik untuk maju ke depan. Dan selama sebulan ini teman-teman, kita masih akan juga bahas tentang Roh Kudus. Akan banyak hal yang akan kita singgung. Kayak misalnya minggu depan kita mau belajar tentang empowered by the Spirit, kita diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi, witness. Kita belajar juga karunia Roh Kudus. Kayaknya tahun lalu kita sempat ngelakuin tes karunia kalau nggak salah ya. Gimana kita juga bisa menggunakan karunia yang kita punya untuk melayani sesama. Belajar juga buah roh. Gimana dalam kehidupan kita, hidup yang dipimpin roh pasti akan menghasilkan buah roh. Ya, jadi ini tema yang sangat memberkati kita seharusnya buat kita. Jadi ya teman-teman diundang untuk setiap minggunya datang untuk belajar bareng tentang ya gimana Roh Kudus itu bisa hadir dalam hidup kita dan kita bisa hidup seturut dengan apa yang Roh Kudus kehendaki.